Aku menatap Fox dan berkata, sepertinya dugaan kita benar, bahwa altar yang ada di tengah hutan, memang cara untuk melarikan diri dari pulau ini, tetapi cara ini bukan untuk mengirim kita keluar secara langsung, tetapi untuk mengirim sinyal radio ke dunia luar untuk menyelamatkan kita melalui sinyal. Fox mengangguk dan kemudian dia menghela nafas panjang, pikiranku denganmu sama, hanya saja tidak terduga, bahwa tim penyelamat datang begitu cepat. Sambil berbicara, Fox menatap Kayla yang sedang tidur di sampingnya. Hari ini kakak tertua hanya tidur selama beberapa jam, sudah duluan mengantuk. Dia tidak tahan ketika naik pesawat, dia hanya bisa berbaring di kursi ini. Pemimpin pria itu melihat kami mengobrol tertawa, dan tidak menyela, dia hanya meminta orang untuk membawakan kami makanan dan air, kemudian berjalan mengarah ke kokpit. Aku melihat keluar jendela, melihat pulau yang semakin jauh dari kami, menghela nafas, tidak ada yang akan kepikiran bahwa pulau ini hampir akan membunuh kita semua. Fox menutup matanya dan pura-pura tidur sebentar, dia mendengarkan aku dan membuka matanya, lalu menatapku dan berkata, ada begitu banyak hal indah di dunia, dan ini hanya salah satunya, kebetulan kita bertemu. Fox berkata sambil tersenyum, tapi untungnya adalah kali ini kita sudah tidak ada masalah sama sekali lagi. Aku menatap Fox dengan tenang, ketika aku bertemu dengannya dan Kayla, kelihatannya dia tampak sangat muda, tetapi ketika naik pesawat, sepertinya aura itu telah menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, jika dia mewarnai rambutnya yang beruban, tidak ada orang yang keberatan jika mengatakan bahwa dia berusia 50 tahun. Dan karena perasaan mengantuk tadi malam, dan tidak tidur pagi ini, aku perlahan-lahan mengantuk, sama seperti Kayla, berbaring di belakang pesawat dan tidur, mengenakan selimuti, terasa hangat dan nyaman. Aku pikir ini seharusnya menjadi tidur paling aman yang aku miliki dalam beberapa hari terakhir ini, di pulau itu, aku harus menjaga kewaspadaan setiap saat. Untuk menjamin keselamatan Elina, aku ingin menjadi seperti Zhang Fei, tidur dengan mata terbuka. Tidak tahu berapa lama helikopter ini akan terbang, ketika beberapa anggota tim penyelamat memanggil kami, aku merasa penuh semangat, dan aku melihat Fox dan Kayla di sebelah aku, mereka juga penuh semangat. Kayla memandang keluar jendela dengan mata terbuka lebar, kemudian memandang lagi, dan berkata dengan heran, kita sudah kembali ke kota Shanghai. Aku juga melihat keluar jendela dan berkata sambil tersenyum, benar, suhu ini, benar-benar suhu pertengahan musim panas di lautan Shanghai. Ketika kami turun dari pesawat, tanpa diduga kami menemukan bahwa kami berada di belakang gedung kantor. Pertama orang seperti pejabat datang untuk menyapa kami, dan kemudian seseorang membawa kami ke laboratorium belakang untuk pemeriksaan kesehatan. Secara halus dikatakan, untuk mencegah perkembangbiakan organisme, mereka harus memastikan bahwa kita tidak membawa organisme apapun yang berbahaya dari pulau itu, seperti bakteri. Meskipun sangat marah, tapi ini tidak bisa disalahkan, tapi ketika kami keluar setelah pemeriksaan, kami merasa rileks, matahari yang selalu mengancam juga penuh sukacita. Ketika semua urusan selesai, hari sudah hampir malam, kami berjalan kembali ke jalanan di Shanghai dan melihat lalu lintas kendaraan tidak pernah berhenti. Kami semua berpikir ini semua tampaknya tidak praktis. Seolah-olah kita masih berada di pulau terpencil, dan kembali ke kota metropolitan yang modern dan sangat merepotkan. Kami berjalan keluar karena kami telah menghubungi anggota keluarga kami, anggota keluarga Han, anggota keluarga Bai, dan ketua perusahaan real estate Ansen di Yanjing, beserta ayah Alex datang kemari. Kami semua meninggalkan informasi kontak untuk satu sama lain. Fox mengangguk kepada kami dan berkata, maaf akhir-akhir ini sudah banyak merepotkan semuanya, beberapa hari ini kami akan mentraktir semuanya untuk makan, semuanya harus hadir. Kayla dengan enggan melambaikan tangan kepada kami, dan akhirnya mereka berdua naik ke mobil limousin di bawah perlindungan ketat. Melihat Kayla dan Fox pergi, Kari datang dengan wajah terkejut. Ketika dia melihat Elina, dia meraih tangan Elina dengan erat dan penuh semangat. Nona, aku akhirnya melihatmu lagi. Beberapa hari ini, kamu kurusan. Elina menenangkannya. Setelah beberapa saat Kari sadar, dia menatapku dan berkata, itu karena bocah ini, kamu hampir tidak bisa kembali kali ini.
Melihat Kari menggertakkan giginya, tidak tahu kenapa ada muncul kemarahan di hatiku, kemudian aku mencibir, kalau bukan karena aku, kita tidak akan kembali ketika kecelakaan pesawat. Kamu begitu bisa, kenapa kamu tidak melawan pihak maskapai? Kari berkata dengan marah, beraninya kamu menyerangku balik. Roman, aku memperingatkanmu, jangan sampai aku melihat kamu datang untuk mengganggu nona kita lagi, kalau tidak jangan salahkan aku jika bersikap kasar kepada kamu. Paman Kari, apa yang kamu bicarakan? Elina melihat situasinya memburuk dan segera menenangkan amarah Kari. Aku baru ingin bicara, melihat Elina berbicara, aku hanya bisa bersabar. Tidak tahu Elina berkata apa kepada Kari. Kari terdiam. Elina mengangguk padaku dengan meminta maaf. Roman, aku pulang dulu, aku akan segera datang mencarimu, setelah aku menyelesaikan masalah ini di sini. Aku belum meninggalkan pesan. Elina bergegas naik mobil bersama Kari, lalu menghilang di jalanan Shanghai. Dengan tidak berdaya, aku melihat ke belakang, masih ada Alex dan Gea, serta Vima dan Hilda. Alex juga melambai padaku, Roman, aku pulang ke Yanjing dulu, dan aku akan datang mencarimu ketika kamu tiba di Yanjing. Selesai berbicara, dengan wajah pahit menatap ke belakang, ayahku sudah datang, rasanya kali ini aku ingin mati. Kamu segera menelpon Denny untuk meminta bantuan, jika tidak saat kamu melihatku, mungkin sudah jadi mayat. Begitu Alex selesai berbicara, ayahnya datang sambil tertawa. Yang berbeda dari orang lain adalah ayah Alex punya kemampuan untuk menahan diri. Dia datang dan berjabatan tangan denganku, kemudian dia menatapku dari atas sampai bawah dan berkata, apakah kamu Roman? Sebelumnya Denny menyebut namamu beberapa kali, sebelumnya aku hanya mendengar tentang kamu, tapi sekarang aku benar-benar bertemu denganmu. Tanpa diduga, saat bertemu orangnya tidak seperti di cerita, tapi saat bertemu dengan orangnya lebih dari cerita. Kali ini Alex akan kembali dengan selamat. Terima kasih untukmu. Aku menggantikan dia untuk berterima kasih kepadamu. Sambil berbicara, ayah Alex membungkuk kepadaku, dan aku segera menariknya. Ini tidak perlu, kamu adalah ayah Alex dan juga orang tuaku, bagaimana aku bisa menerimanya? Harus tahu, bahwa ini terlalu berlebihan. Ayah Alex tertawa dan menggelengkan kepalanya, tidak, kamu layak mendapatkannya. Selama bertahun-tahun di keluargaku, aku hanya punya seorang putra yang tidak berguna. Kamu harus tahu, saat dia menghilang beberapa hari ini, membuat seluruh keluarga kami cemas. Ibunya yang lebih gelisah, sekarang aku mulai lega, ibunya tidak perlu gelisah lagi. Alex sedang mendengarkan pembicaraanku dengan ayahnya. Wajahnya memucat. Alex berkata, kalau begitu kami tidak melakukan ini dulu. Lagi pula cepat atau lambat kamu akan datang ke Yanjing. Lalu pada saat itu kami akan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Aku dengan segera tertawa untuk menghindarinya. Sejujurnya, sampai sekarang, kecuali Vima dan Hilda, orang lainnya ada orang yang datang menjemput, tetapi kami bertiga tidak ada orang yang menjemput. Secara alami orang tuaku tidak perlu mengatakan, bahwa mereka tinggal jauh di Guilin, bahwa mereka tidak akan dapat tiba di sini walaupun menaiki pesawat, tetapi Denny bahkan tidak menerima pesan teks sama sekali, dan 3 bulan sudah berlalu, aku belum menerima kabar tentang keluarga Gong. Manusia selalu seperti ini, aku terus memikirkannya. Denny memiliki sikap seperti itu, ini benar-benar membuat hatiku dingin. Ketika semua orang di sekitar pergi, Vima dan Hilda datang dan melihat ke arah orang yang berjalan pergi dengan tercengang. Wow, Roman, aku tidak menduga bahwa mereka semua orang kaya. Aku tersenyum dan berkata, tentu saja, sebelumnya aku juga tidak menduga. Vima menjulurkan lidahnya ke arahku, Roman, aku berterima kasih kepadamu atas kejadian di pulau, bagaimanapun, aku dan Hilda berutang budi padamu, jika kamu mempunyai masalah ke depannya, dan memanggil kami pasti tidak akan menolak. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk, tetapi ketika aku melihat raut wajah kedua anak perempuan itu seperti merasa kehilangan, aku tersenyum dan bercanda, apakah kamu masih bisa memakai celana ini? Mengapa kamu tidak segera menggantinya? Sebelumnya, ketika sedang menghindari harimau bertaring tajam, kami semua terburu-buru untuk memanjat pohon. Vima tersangkut di ranting, roknya robek, dan sekarang dia mengenakan jaketku. Tapi suhu di kota Shanghai sangat panas hari ini, tapi kami tidak merasakannya.
Vima tersipu dan berkata, tentu saja bisa, tetapi tidak ada pengaruh apa-apa jika sekarang aku menggunakan mantel. Lagi pula kamu memiliki nomor kami, jangan lupa untuk menghubungi kami. Aku mengangguk, baiklah kalian segera pulang saja, sekarang langit sudah mulai gelap. Vima mengangguk, kalau begitu kami jalan dulu. Selesai berbicara, kedua anak perempuan itu berbalik badan dan pergi, baru berjalan beberapa langkah, Hilda menoleh dan memberi aku ekspresi terima kasih, Vima berjalan pergi dalam langkah kecil. Aku pergi ke sebuah toko dan meminta petugas memberi aku sebungkus rokok, saat aku ingin membayarnya, ternyata aku sama sekali tidak punya uang. Di tatapan aneh petugas, aku mengelus hidungku dengan canggung dan berkata, itu, rokok ini tidak jadi. Saat berbicara, aku ingin pergi, tiba-tiba sesosok bayangan gelap datang, dan hampir menabrakku. Tunggu, rokok ini jadi. Bayangan di depanku berbicara, dan suara itu sangat akrab. Saat aku menenangkan hatiku, aku melihat orang di depanku. Aku tersenyum dan berkata, bagaimana kamu bisa tahu kalau aku sudah kembali? Mengenakan pakaian kasual dan topi, tubuhnya terlihat lebih kuat, mempunyai tonjolan dan seksi. Weni menatapku, jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu harus mencarinya kemana. Ketika kami berbicara, petugas itu menyela pembicaraan kami dengan sopan, mohon maaf, apakah kalian jadi beli rokok ini? Iya, kami jadi membelinya. Iya, kami jadi membelinya. Aku dan Weni saling memandang dan tersenyum, kami melihat makna di mata masing-masing. Weni membayarnya, lalu kami keluar dari toko. Saat aku belum mengeluarkannya, aku mendengar Weni berkata, beri aku sebatang. Aku dan Weni berjalan keluar dari toko dan aku menolak permintaannya yang tidak masuk akal. Alasannya adalah bahwa anak perempuan tidak seharusnya merokok. Weni membantahku, sekarang derajat pria dan wanita sudah sama, mengapa pria boleh merokok tapi wanita tidak boleh? Atau kamu menimbulkan curiga terhadap wanita? Seketika tubuhku dibasahi oleh keringat, kata-kata Weni dipakukan pada stigma untukku, aku tidak berani menanggung kesalahan ini, dan dengan segera mengatakan, aku tidak bermaksud begitu, Weni, kamu jangan menggunakan argumen ini. Sekarang aku tidak bisa berdebat denganmu masalah pria dan wanita, dan masalah antara aku dan dirimu. Antara aku dan kamu, aku boleh, tetapi kamu tidak boleh. Weni berkata, kenapa aku tidak boleh? Aku mengeluarkan korek api sambil tersenyum, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Lalu aku berkata sambil tersenyum, aku menemukan korek api ini di pulau, aku tidak menduga korek ini masih bisa digunakan sampai sekarang. Awalnya, kami mengandalkan korek ini untuk menyalakan api. Jika tidak ada korek api ini, diperkirakan kamu akan segera mati kelaparan. Dengan nada yang tidak enak Weni berkata, jangan ubah topik pembicaraan denganku. Aku tahu kamu lelah, aku tahu kamu menderita, benarkan? Selesai berbicara, Weni melihat ke sekeliling dan tiba-tiba memegang tanganku dan berkata, Roman, bukankah seharusnya kamu membeli satu set pakaian baru dan menggunakan ponsel baru? Aku mengangguk, benar aku berencana seperti ini, tapi aku tidak punya uang sekarang. Tanpa ponsel, aku tidak bisa mengeluarkan uang dari kartu bankku, bahkan aku kehilangan kartu bankku. Ini adalah proyek yang memakan banyak waktu untuk memperbaiki banyak hal satu persatu. Weni berkata, keluarlah bersamaku, aku bisa menghabiskan uang bersamamu. Dengar aku wanita kaya hari ini, kamu bisa belanja sepuasnya. Selesai berbicara, aku belum tersenyum, Weni menutupi mulutnya dan terkikik. Oke, karena kamu sudah berkata demikian, aku akan lebih hormat kepadamu. Aku segera menjawab dengan senang hati. Kami pergi makan dulu, lalu pergi ke kantor polisi untuk mencari polisi untuk mengajukan kartu identitas sementaraku, tetapi langkah ini tidak rumit. Karena sebelumnya aku dan Odele sering bersama, dan kami semua saling kenal, yang lebih penting lagi adalah aku baru saja masuk kantor polisi dan bertemu seseorang yang familiar. Dimas. Dia adalah mantan petugas khusus yang bertanggung jawab untuk melacak Andreas, kemudian Mardani dilengsarkan, dan kakaknya Yona diberhentikan, lalu Dimas dipromosikan atas saran kami.
Dimas langsung membawaku mengajukan kartu KTP sementara dan mengatakan kepadaku karena berhubungan dengan perbedaan tempat, maka pembuatan kartu identitasku segera dibuat. Aku bisa mendapatkan kartu identitas resmiku dalam waktu 3 hari. Fungsi kartu identitas sementara terbatas, tetapi dapat membantuku melakukan banyak hal. Secara alami aku menyetujuinya. Akhirnya, Dimas yang mengenakan seragam pergi ke ruang bisnis bersamaku terlebih dahulu, membenarkan nomor ponselku, Weni membayarnya dan membelikanku ponsel baru. Kemudian Dimas membawa kami ke bank, untungnya bertemu staf yang ingin pulang kerja. Melihat Dimas datang, dia membantuku untuk membenarkan kartu bankku. Setelah keluar, aku berpikir aku benar-benar berhak melakukan hal yang baik. Aku berterima kasih kepada Dimas dan Dimas mengucapkan selamat tinggal kepada kami. Aku mengatakan kepada Weni bahwa aku ingin menelpon beberapa anggota keluargaku dan beberapa temanku terlebih dahulu. Jangan sampai mereka khawatir. Weni hanya mengangkat bahu. Aku menelepon orang tuaku terlebih dahulu, tanpa diduga, baru saja terhubung, orang tuaku segera berkata, "Roman, apakah ini kamu?" Roman, orang-orang dari Biro Keamanan Umum mengatakan bahwa mereka kehilangan jejakmu. Bagaimana kabarmu sekarang? Roman, ibu tidak ingin kamu mencari istri, kamu cukup pulang ke rumah saja dengan selamat. Mendengarkan suara keprihatinan ibu, hatiku penuh dengan kepahitan dan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Mencoba meyakinkan, kemudian berkata dengan mereka bahwa aku pasti pulang tahun ini, dan kemudian ibu menutup telepon dengan perasaan puas. Aku menghela nafas panjang dan berkata kepada Weni, yang sedang memainkan game mobile, sudah lihat belum, kadang-kadang kebahagiaan itu begitu sederhana. Orang kaya sepertimu sama sekali tidak memahami kebahagiaan kita. Weni mengerutkan kening, Roman, kamu perlu memperhatikan perkataanmu. Kenapa orang kaya seperti kita? Ada apa dengan orang kaya? Orang kaya makan nasi keluargamu. Aku segera tertawa, lalu menelpon Jay, Adam dan yang lainnya. Mereka sangat senang mendengar bahwa aku baik-baik saja. Mereka mengatakan ingin mentraktirku makan. Aku segera menolak dan mengatakan bahwa aku sangat sibuk sekarang. Ada banyak hal yang harus aku lakukan. Aku akan pergi mencari mereka setelah aku punya waktu luang, dan saat ini aku akan bersembunyi. Adapun teman yang satunya masih di kota Shanghai, aku ragu-ragu sejenak kemudian menelpon. Kelihatannya Zarki selamanya terlihat ceroboh, tetapi ketika dia mendengar suaraku, dia segera mengubah nada suaranya dengan penuh semangat. Setelah keheningan beberapa saat, Zarki berkata, "Ya Tuhan, aku pikir kamu sudah berakhir, untungnya, baik-baik saja. Jika tidak saat aku mendapatkan masalah dan masuk ke biro, siapa yang akan membawaku keluar?" Aku tertawa, ternyata kamu dekat denganku hanya karena ini. Jika tidak, kamu pikir kamu memiliki apa? Zarki masih tetap tidak peduli, tapi aku juga tidak peduli. Setelah mengobrol dengannya sebentar, langit sudah gelap. Weni berkata, Roman, mengapa kita tidak pergi berkeliling saja? Aku mengangguk, awalnya aku masih ragu untuk menelpon Denny, aku baru saja melewatkannya. Tidak mungkin Denny tidak tahu bahwa aku sudah kembali, karena dia belum ada kabar sampai sekarang. Aku juga terlalu malas untuk mengganggunya. Sebelum kecelakaan penerbangan kami, Denny selalu memintaku dan Alex untuk pergi ke Thailand dan membicarakan beberapa hal. Sekarang kami mengalami kecelakaan selama beberapa bulan, dan masalah di sana seharusnya sudah ditangani. Saat dipikir-pikir, tiba-tiba aku merasa sedikit tidak berterima kasih. Aku menelepon Jack. Jack juga sangat senang mendengar suaraku. Dia mengatakan bahwa beberapa hari ini dia juga mengirim orang untuk pergi mengelilingi perairan di sekitarnya, tetapi tidak menemukan jejak sama sekali, tanpa diduga bahwa aku kembali hidup-hidup. Aku memarahinya dan mengatakan kamu masih berharap aku mati di laut. Jack juga jarang tertawa, menyuruhku istirahat yang baik, dan ketika punya waktu pergi ke Thailand untuk mencarinya. Aku teringat saat pertama kali aku kenal dengan Jack di dalam penjara. Aku bertanya, ke depannya apakah kamu tidak berencana untuk kembali ke China untuk menjalani hidup? Setelah hening sejenak, Jack berkata, semua anggota keluargaku berada di Thailand dan Asia Tenggara, karena negara tidak bisa menerimaku, aku juga tidak akan kembali. Kalian cukup selalu ingat untuk mengunjungiku di Thailand.
Aku mengangguk tinggal di Thailand, merupakan cara terbaik menurut Jack. Kemudian Jack memberitahuku bahwa masalah di Thailand sudah terpecahkan, mereka benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ini. Untungnya, Denny mengirim seseorang untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, sampai sekarang mereka masih tidak tahu harus berbuat apa. Yang ditakutkan mereka hanya bisa menyaksikan kerugian harian perusahaan. Berbicara sampai sini, Jack mengatakan kepadaku bahwa pembagian laba pertama telah ditransferkan ke rekeningku beberapa hari yang lalu.